Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Puspitasari. Saya dari program studi Perbankan Syariah semester 3 dari kampus Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Video ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah manajemen pemasaran. Saya di sini akan berargumen tentang studi kasus dari sebuah PT Indofood. Seperti yang sudah Bapak dosen berikan tentang studi kasus PT Indofood, yang pertama, apakah Anda setuju dengan pengeluaran produk yang diberi nama dengan Indomie vegan tersebut? Menurut saya ya, perusahaan merupakan sebuah perusahaan di mana perusahaan yang sudah termasuk perusahaan besar yang mana sudah mencapai kesuksesannya, sehingga konsumen itu lebih bisa mengingat dan lebih bisa ingat karena terlalu familiar di kalangan masyarakat umum. Mie instan ini dengan merek Indomie yang sudah banyak varian rasanya dan jenisnya sangat mudah dipasarkan dengan penetapan posisi dan strategi pemasaran yang sudah tepat juga. Tetapi ketika strateginya sudah tepat, masih ada produk, pasar, dan pesaing yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Seperti halnya merek, contohnya itu merek mie sedap. Apalagi sekarang itu lagi boomingnya sebuah mie lemonilo. Nah, seperti itu merupakan sebuah pesaing yang sangat ketat. Ketika kita sudah mencapai di atas, maka pesaing kita juga akan semakin ketat, seperti itu. Maka dalam suatu usaha ada yang namanya itu konsep produk, di mana itu sebuah upaya untuk mengenali berbagai tahap yang berbeda dalam sejarah penjualan produk. Perlu kita ketahui bahwa dalam penjualan produk itu pasti ada yang namanya itu siklus hidup produk. Tidak hanya manusia saja, tetapi sebuah produk penjualan itu juga mempunyai sebuah siklus. Dalam siklus hidup produk itu ada 4 macam. Yang pertama itu produk itu memiliki umur yang terbatas. Yang kedua itu penjualan produk melalui tahap yang memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda. Itu artinya ketika kita menjualkan produk yang berbeda, pasti kita akan menemui sebuah tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda pula. Terus yang ketiga itu sebuah laba akan naik dan turun. Nah, ketika kita menjualkan sebuah produk, pasti ada yang namanya itu laba akan naik dan laba akan turun, seperti itu. Terus yang keempat itu sebuah produk itu memerlukan strategi. Artinya itu bukan hanya strategi dalam pemasaran saja, tetapi juga ada strategi keuangan, pemasaran, manufaktur, pembelian, bahkan sampai ke sumber daya manusia. Dengan adanya siklus hidup produk ini, maka perusahaan akan membuat sebuah perencanaan atau strategi dari setiap langkah ke langkah sampai menuju sasaran yang tepat, seperti itu. Sudah digambarkan dalam kurva dari siklus hidup produk itu ada 4. Yang pertama itu perkenalan, yang kedua itu pertumbuhan, yang ketiga itu kedewasaan, dan yang keempat itu penurunan. Dalam sebuah PT Indofood itu sudah mencapai titik kedewasaan atau kemapanan, di mana pada periode ini itu pertumbuhan penjualan itu bisa menurun, bisa naik. Menurun karena produk yang sudah bisa diterima oleh sebagian masyarakat meningkat. Jumlah keuntungan yang sangat meningkat, stabil, dan bahkan menurun yang disebabkan oleh masyarakatnya ya, seperti itu. Berarti ketika kita menjualkan produk ya, ketika biaya pemasarannya itu meningkat, maka keuntungan juga akan meningkat, seperti itu. Dari tahap kedewasaan ini perlu adanya modifikasi pasar. Artinya itu
modifikasi pasar ini itu digunakan dalam sebuah pasar bagi merek yang sudah dewasa dengan mengatur dua faktor yang membentuk volume penjualan. Dengan adanya Indomie vegan ini dapat memperkaya jenis dan inovasi baru dalam sebuah PT Indofood. Sehingga dengan adanya Indomie vegan dapat menambah sebuah inovasi karya atau kreativitas ya dalam sebuah PT Indofood itu sendiri. Yang kedua itu bagaimana strateginya. Nah, yang strateginya itu bisa mengambil keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi pesaing. Untuk cara pemasarannya yang baru itu bagaimana? Kita bisa menggunakan mempromosikan secara langsung kepada para vegetarian. Berarti cara pemasaran produk baru seperti Indomie vegan ini, strategi pemasaran yang digunakan adalah strategi kebutuhan selektif, di mana di dalamnya itu terdapat strategi dengan cara menjaring pelanggan baru, karena pelanggan baru yang akan disaring adalah pasar segmen baru, yaitu para vegetarian. Yang harus kita lakukan, yang pertama itu kita bisa melakukan promosi itu secara langsung. Kita juga bisa melakukan harga yang ditawarkan berbeda dari pesaing yang ada, yakni misalkan lebih murah seperti itu. Di samping itu juga kita bisa mengiklankan dengan cara reklame yang mengandung pernyataan posisi yang kuat, yang merupakan pemasaran yang penting bagi konsumen, yang di dalamnya itu memuat sebuah informasi yang jelas mengenai produk Indomie vegan ini, serta kemasan dari produk ini itu harus menarik agar pemasaran menjadi efektif. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.